Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Al-Arba'ina fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-8, yaitu hadis tentang perpecahan umat. Ya, Nabi sudah mengabarkan bahwasanya ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72-nya di neraka, satunya di surga, dan yang di surga adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain, yang satu itu adalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi, siapapun yang mengikuti aku dan para sahabatku di hari ini. Ya, ini itulah maksud al-jamaah. Artinya al-jamaah adalah siapapun yang mengikuti kebenaran walaupun sendirian. Nah itu. Nah sekarang kita masuk hadis baru, hadis ke-9. Syekh Ali berkata di sini, syarafu ahlil hadis, kemuliaan ahli hadis. Kemuliaan ahli hadis. Ahli hadis adalah orang yang menekuni hadis, berpegang teguh pada hadis. Nah itu, menekuni hadis dan berpegang teguh pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini maksudnya adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan serta sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang termasuk ini disebut hadis. Kalau perkataan contohnya jelas, seperti Nabi berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perkataan. Perbuatan ya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika misalkan takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya setentang telinga atau setentang bahu. Ini hadis. Atau persetujuan, Nabi tidak melakukan tapi para sahabat melakukan, seorang sahabat Nabi melakukannya dan Nabi diam, itu pun hadis. Seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari selesai sholat subuh berjamaah. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi selesai sholat subuh langsung sholat 2 rakaat. Nabi tanya, sholat apa ini 2 rakaat? Karena setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat sampai terbitnya matahari. Nah ini sholat apa? Akhirnya dijawab oleh sahabat Nabi ini, tadi saya belum sempat melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah subuh atau sholat fajar, karena itu saya laksanakan sekarang. Nabi diam. Tandanya apa? Setuju. Karena kalau itu salah, Nabi akan apa? Salah, kamu jangan kerjakan. Tapi Nabi diam, tandanya setuju. Nah, di sini yang melakukan siapa? Sahabat kan? Nabi menyaksikan dan Nabi diam, tandanya itu diperbolehkan, berarti itu juga disebut hadis. Lalu hadis itu ya, ini istilah ahli hadis ya, bukan istilah ahli usul fiqh. Lalu berikutnya yang dimaksud hadis juga sifat-sifat Nabi. Ya, misalkan Nabi itu ketika berjalan cepat, atau Nabi itu perawakannya tidak tinggi, tidak pendek, pertengahan, kulitnya tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, pertengahan. Ini kan sifat ya. Nah, ini juga hadis Nabi. Nah, seorang ahli hadis adalah orang yang berpegang pada semua tadi. Dia mempelajari semua tentang perkataan, perbuatan, persetujuan sifat Nabi, lalu berpegang teguh padanya, mengamalkannya. Nah, inilah ahli hadis. Dan ketika seorang sudah menjadi ahli hadis, tentu saja memiliki kedudukan yang istimewa, bukan biasa-biasa saja. Makanya disinilah penulis menyebutkan hadis tentang keistimewaan, kemuliaan ahli
hadis. Kata Syekh sini syarafu ahlil hadis, kemuliaan dan kehormatan seorang ahli hadis. Apa kemuliaan ahli hadis? Kita baca hadisnya. Kata Syekh hafizahullah, "Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun." Rawahul Bukhari. Wa sarraha jamaahiru ahli ilm annahum ahlul hadis. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang unggul, yang tampak, sampai datang perkara Allah kepada mereka dalam keadaan mereka unggul, dalam keadaan mereka tampak. Hadis riwayat Bukhari. Mayoritas ulama menegaskan bahwa maksud mereka sekelompok dari umatku di sini yaitu ahli hadis. Ya, kita bahas. Dari sini pertama, perawi hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, ini seorang sahabat Nabi yang tentu saja memiliki kedudukan yang mulia. Dia ikut perang bersama Rasulullah SAW dan sempat dituduh berzina dia. Ketika itu ada beberapa orang menyatakan Mughirah bin Syu'bah berzina, termasuk Abu Bakr. Tapi dari yang ada semuanya narik ucapan mereka kecuali Abu Bakr. Akhirnya Abu Bakr pun harus dicambuk sebanyak 80 kali. Ini menunjukkan bahwa untuk menuduh seorang menyatakan fulan berzina itu nggak sembarangan. Harus ada 4 saksi yang menyaksikan dengan jelas timbang tersebut. Jadi kalau seorang cuma melihat 2 orang laki-laki perempuan masuk ke ruangan gelap lalu kata dia zina, hati-hati, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kedua-duanya melakukan tindakan istilahnya yang salah, iya. Tapi kalau dikatakan zina, nggak bisa. Kalau kita nyatakan fulan berzina, harus ada 4 saksi menyaksikan dengan jelas timba masuk sumur. Ya, jarum masuk ke tempatnya, istilahnya gitu. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah sempat terjadi insiden seperti itu. Dia dituduh berzina. Tapi karena saksinya tidak lengkap, akhirnya orang yang mengatakan berzina ini dicambuk. Abu Bakr yang lain angkat ini menarik ucapan mereka, tidak Abu Bakr aja. Abu Bakr kenapa tetap nggak mau narik ucapannya? Karena kata dia, saya itu bersaksi, bukan nuduh zina. Cuma Umar bin Khattab tetap tidak terima, dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, ini sekilas menyinggung tentang sosok Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang jelas, Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah seorang sahabat Nabi. Dan yang uniknya, mungkin Bapak ini sekilas tentang Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia ini punya istri 4. Suatu hari dia panggil istrinya, semua di hadapan dia, kalian ini berleher panjang, artinya kalian ini bagus begini, kalian semua saya cerai. Diceraikan 4-4-nya. Nah, ini mungkin timbul pertanyaan, ini bukannya tercela seperti itu? Bukankah seharusnya ya? Pertama, perlu kita ketahui dalam Islam, cerai itu tidak haram ya. Kalau memang cerai itu bisa dibagi jadi 5, bisa wajib, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya, yang haram itu kalau cerainya bukan pada waktunya. Cerai ketika lagi haid. Nah, ini nggak boleh. Atau bisa juga cerai tanpa istilahnya apa ya? Misalkan ini bisa masuk makruh juga. Kalau si wanita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi dia orang yang wanita yang solehah tiba-tiba nah ini bisa ke situ, bisa ke makruh atau haram ya, lebih dekat kepada makruh. Nah, tapi kalau ada kebutuhan, terutama kalau misalnya istrinya, wanitanya ini nggak bisa diatur, membangkang, maka nggak masalah seorang suami menceraikan istrinya. Nah, Mughirah bin Syu'bah begitu, dia mengumpulkan 4 istrinya, diceraikan semua. Nah,
Kalaupun ini dianggap aib, perlu kita ketahui bahwa para sahabat Nabi ini kebaikan mereka lebih banyak daripada keburukan mereka. Makanya ketika menyinggung kasus seperti ini, kita sebutkan juga pujian terhadap sahabat Nabi yang melakukan. Nah, ini kenapa saya dapat faedah seperti ini? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya dengar seorang ustadz pernah ke Arab Saudi membahas tentang ini. Ya Syekh, gimana nih? Saya dapat riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah mempunyai 4 istri yang diceraikan dalam satu waktu. Gimana nih? Yang nggak apa-apa sampaikan, tapi disertai dengan pujian. Maksudnya apa? Supaya kehormatan sahabat Nabi ini tidak jatuh. Karena yang namanya sahabat Nabi manusia biasa kan. Kalaupun ini anggap salah, ya namanya manusia kan bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi kebaikan sahabat Nabi lebih banyak daripada kesalahannya. Beda dengan kita. Kalau kita kesalahannya lebih banyak daripada kebaikan kita. Kita kelalaiannya lebih banyak daripada kesolehan kita. Gitu. Tapi kalau para sahabat Nabi tidak. Ya, para sahabat Nabi tidak sebanding dengan orang setelahnya sebanyak apapun amalan mereka. Makanya para ulama, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah ditanya, mana yang lebih utama, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang soleh, alim, abid, zahid. Dia seorang yang zuhud, ahli ibadah, berilmu. Iya, semua sebab kebaikan ada pada diri dia. Sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan khulafaur rasyidin itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Saking soleh, adilnya, berilmunya dia. Tapi walaupun begitu, Ibnu Syihab Az-Zuhri ditanya, mana yang lebih utama, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Maka jawaban Ibnu Syihab Az-Zuhri? Ya tentu saja Muawiyah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah sholat di belakang Rasulullah. Dia seorang sahabat Nabi. Dan ketika Nabi mengucapkan Sami Allah liman hamidah, dia mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Di belakang Nabi. Nah, ini menunjukkan sahabat Nabi ini adalah orang istimewa. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, seandainya orang setelah sahabat Nabi melakukan suatu melakukan amalan dari kecilnya sampai tuanya, seluruh amalan dia lakukan nggak sebanding sedikit pun dengan amalan sahabat Nabi yang melihat Nabi sebentar saja. Artinya melihat Nabi ini ada keutamaan tersendiri. Ya, dibandingkan orang yang tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keutamaan para sahabat Nabi. Maka kalau kita misalkan mendapati dalam suatu riwayat sejarah ada seorang sahabat Nabi agak melakukan kesalahan, ya kita jangan lihat kesalahan ini saja, lihat jasanya, kebaikannya. Kesalahannya terkubur dengan kebaikannya. Makanya kalau ada riwayat-riwayat yang seakan-akan menunjukkan celah terhadap sahabat Nabi, kita juga puji kebaikan yang lain, karena kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan atau cacatnya. Ya, karena sahabat Nabi manusia, bukan malaikat apa. Bisa benar, bisa salah. Tapi sekali lagi, kebaikan mereka, kesolehan mereka, ketaatan mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka. Nah, itu ya. Ini sahabat Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata penulis ini dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, senantiasa ada la tazalu qa'ifatun min ummati dhahirin. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampak unggul, artinya dimenangkan oleh Allah, sampai perkara Allah mendatangi mereka dalam keadaan mereka unggul, dalam keadaan mereka tampak. Senantiasa sekelompok dari umatku tampak unggul, artinya dimenangkan oleh Allah sampai perkara Allah datang kepada mereka. Apa perkara Allah di sini? Apa maksudnya? Hari kiamat. Artinya mereka terus nampak di tengah-tengah umatku, mereka membawa kebenaran. Allah tolong untuk menampakkan kebenaran sampai hari kiamat dalam keadaan mereka tampak, tidak sembunyi. Mereka unggul, ditolong oleh Allah dalam keadaan seperti itu ketika menjelang hari kiamat. Bukan ketika hari kiamatnya, Bapak ya, menjelang hari kiamat. Karena hari kiamat disaksikan oleh orang-orang kafir saja. Ya, adapun orang beriman tidak menyaksikan hari kiamat.
Nah ini ya, jadi sekali lagi hadisnya senantiasa ada sekelompok dari umatku yang unggul, yang tampak sampai perkara Allah, sampai hari kiamat mendatangi mereka dalam keadaan mereka unggul, dalam keadaan mereka tampak. Hadis ini riwayat Bukhari. Sebenarnya bukan cuma riwayat Bukhari, banyak ya Bapak ya. Cuman teks lafal yang ini, redaksi yang ini disebutkan Imam Bukhari. Hadis ini banyak yang menyebutkan ini. Bahkan ada seorang ulama saya lupa menyusun satu hadis, satu buku khusus membahas tentang ini, hadis tentang ini, tentang sekelompok umat Nabi Muhammad yang unggul sampai hari kiamat. Nah, siapa maksud sekelompok dari umatku yang unggul sampai hari kiamat? Di sini kata Syekh, sarraha jamaahiru ahli ilm annahum ahlul hadis. Mayoritas ulama menegaskan bahwa mereka maksudnya adalah ahli hadis. Ahlul hadis. Ahli hadis artinya orang-orang yang menekuni hadis dan berpegang teguh padanya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, siapa maksud sekelompok dari umatku yang selalu unggul, tampak membela kebenaran sampai hari kiamat? Kata Imam Ahmad, illam yakun ashabul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, ini menunjukkan mayoritas ulama berpendapat maksud sekelompok dari umat Nabi Muhammad yang akan selalu unggul, membela kebenaran, menampakkan kebenaran, maksudnya adalah ahli hadis. Ya. Timbul pertanyaan, oh berarti kalau ahli fikih nggak masuk, ahli tafsir nggak masuk? Bukan seperti itu. Maksudnya bukan berarti orang yang belajar hadis saja, nggak belajar fikih, tafsir, dia jadi golongan selamat, ditolong Allah. Enggak. Maksudnya adalah orang yang mempelajari hadis dan berpegang teguh padanya. Walaupun dia seorang fuqaha, ahli fikih, artinya apa? Keahlian dia lebih nonjol dari sisi fikih, atau ahli bahasa, atau ahli apa lagi? Nahwu, atau ahli misalkan apa? Sejarah. Ya, nggak masalah mau ahli sejarah atau apa, tapi kalau dia mempelajari hadis dan berpegang teguh padanya, dia termasuk yang disinggung oleh Nabi ini. Jelas Bapak ya? Ini penting nih. Jadi inilah maksud ahli hadis. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, tanda atau mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengabarkan sepeninggal beliau akan ada sekelompok umatnya yang tampak dalam kebenaran, unggul di atas kebenaran. Ini kabar dari Nabi, dan ternyata kabar Nabi benar-benar terjadi. Sepeninggal beliau terus ada sampai sekarang, sampai hari kiamat. Jadi tidak ada satupun masa di mana kosong dari kebenaran. Selalu ada Bapak. Dan Taifah, sekelompok ini nggak mesti jumlahnya 100.000, enggak. Bisa jadi 10 atau bisa jadi 1. Karena pengikut kebenaran nggak diukur dengan jumlah. Dan kita sudah menyinggung ucapan Ibnu Mas'ud ketika Nabi menyebutkan perpecahan umat terpecah jadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Satu itu siapa ya Rasulullah? Al-jamaah. Nabi menjawab al-jamaah. Ketika disebut jamaah, yang terpikirkan oleh kita berarti jumlah banyak, ukur 100.000, 2.000. Nah, tapi itu prasangka kita. Sedangkan Ibnu Mas'ud menyatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Yang namanya jamaah yaitu siapapun yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Artinya siapapun yang berpegang pada kebenaran, dia al-jamaah walaupun satu orang. Jadi sekali kebenaran tidak diukur dengan jumlah tertentu, ya, tidak diukur dengan jumlah segini berarti benar, kalau kurang dari ini berarti salah, enggak, ya. Nah ini ya, jadi sekali lagi di sini Nabi mengatakan sekelompok akan ada senantiasa ada sekelompok dari umatku yang ditolong, unggul, nampak jelas di atas kebenaran, Allah tolong. Nah ini sekelompok ini nggak mesti banyak, bisa juga dalam satu masa misalnya cuma satu, di satu daerah cuma satu, apa ya? Maka ini juga mendorong kita untuk semangat mempelajari hadis Nabi dan mempraktekannya supaya kita masuk
orang yang disinggung oleh Nabi ini. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, sesuai dengan judul bab, faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan kemuliaan ahli hadis. Sebab mereka adalah orang-orang yang unggul, ditolong oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Ya, maka Bapak, marilah kita menjadi ahli hadis dengan mempelajari hadis Nabi, mengamalkannya dan menyampaikannya. Nah, ini menyampaikannya ini penting Bapak ya. Jadi kalau bisa harus bisa malah. Ilmu tuh jangan cuma di sini, disampaikan ke yang lain, disebarkan. Maka Nabi pernah sudah kita bahas, balighu anni walau ayat. Ya kan? Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayat apa? Al-Qur'an. Nah, kenapa yang disebutkan satu ayat? Kenapa bukan disebutkan sampaikan dariku satu hadis? Kenapa Ramadan? Kenapa yang dikatakan Nabi sampaikan dariku satu ayat? Coba saya menanya nih, kira-kira ayat Al-Quran, Bapak, kalau Nabi tidak menyampaikan sampaikan dariku satu ayat, Nabi nggak mengucapkan ini, kira-kira ada tidak yang menghafal Al-Quran? Tidak. Ada nggak? Kalau Nabi tidak menyampaikan ucapan Nabi tadi, sampaikan dariku walaupun satu ayat, kalau tidak menyampaikan ucapan ini, kira-kira ada tidak yang menghafal Al-Quran, bukan hadis Nabi? Ada nggak? Ada. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran kan? Ya, tapi walaupun begitu sampaikan dariku walau satu ayat Al-Quran. Padahal banyak Nabi dalam hadis menyebutkan tentang keutamaan para pembaca Al-Quran, penghafal Quran. Nah, walaupun begitu tetap Nabi anjurkan sebarkan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran saja tetap dianjurkan untuk disebarkan walaupun sudah banyak yang menghafalnya, apalagi hadis Nabi. Karena penghafal hadis lebih sedikit dibandingkan Al-Quran. Jadi sampaikan ya Bapak ya, sebarkan hadis yang pernah kita dengar kepada orang terdekat dengan kita yang jauh dan jauh. Berkah ya, sebab ada hadis yang mutawatir menyebutkan nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini kabar gembira bagi kita semua. Kata Nabi, Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku. Ia memahaminya, lalu menyampaikannya seperti apa yang ia dengar. Jadi kalau Bapak dengar hadis Nabi, oh ini hadisnya, paham maksudnya ini, maka sampaikan. Apa buahnya demikian? Apa akibatnya kalau demikian? Kata Nabi, Allah akan mencerahkan wajahnya. Ya, wajahnya di dunia dan akhirat. Dan yang paling kita butuhkan di akhirat. Ya. Makanya kata para ulama, di antara sebab cerahnya orang ketika di akhirat, di antaranya wudu. Jadi nanti orang Muslim akan nampak di akhirat karena bekas wudu, nampak bagian anggota wudunya. Ini yang pertama. Kedua, karena mendengar hadis Nabi lalu menyampaikannya. Nah, jadi orang yang menyebarkan hadis Nabi akan cerah di akhirat nanti, wajahnya nampak. Di antara sebagian pelaku maksiat, pelaku zina, pelaku judi, kok ini terang mukanya? Kenapa ini? Oh, dia penghafal hadis Nabi, orang yang menyebarkan hadis Nabi. Nah, ini kenapa? Oh, dia selalu menjaga wudu, nampak. Itu Bapak ya. Maka kita mohon kepada Allah akan agar memberikan pencerahan kepada kita di akhirat nanti. Nah, itu dua faidah yang bisa kita petik dari hadis Mughirah bin Syu'bah tadi. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang unggul, ditolong oleh Allah sampai datang perkara Allah hari kiamat kepada mereka dalam keadaan mereka unggul. Nah, selesai. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Hadis ke-10. Fadlul ilmi wal ulama'i wa raddi ala man yatanaqqasuhum. Keutamaan, kata Syekh, keutamaan ilmu dan juga ahli ilmu, ulama, dan bantahan terhadap orang yang menjatuhkan mereka. Menjatuhkan siapa? Ahli ilmu. Keutamaan ilmu
dan ahli ilmu, yaitu para ulama, dan bantahan terhadap orang yang menjatuhkan mereka. Yang tanda kosong dari kata nakes, kurang, artinya apa? Berusaha menjatuhkan mereka, menyebabkan mereka kurang, kedudukan mereka kurang di hadapan masyarakat. Nah, ini maksudnya keutamaan ilmu, ahli ilmu, dan bantahan terhadap orang yang menjatuhkan mereka. Apa hadisnya? Kita baca hadisnya. Berkata Syekh Hafizahullah, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitani fil ma wa fadlul alimi 'ala al 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal ulama warathatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wa naqala Ibnu Hajar 'anil Hakim tashihahu wa sahahahu Al-Albani wa qala Ibnu Hajar hasanahu Hamzatul Kinani thumma qala lahu syawahidu yataqawwa biha. Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah antarkan ia atau Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Allah antarkan dia menuju jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena rela kepada penuntut ilmu, pencari ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan yang ada di air. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hajar menukil dari Al-Hakim pensahihan hadis tersebut, dan ini juga dinyatakan sahih oleh Al-Albani, dan Ibnu Hajar menyatakan Hamzah Al-Kinani menyatakan hadis itu hasan, lalu berkata hadis ini memiliki penguat, memiliki syawahid, hadis-hadis penguat yang dengannya hadis ini jadi kuat. Nah, kita bahas ya, hadisnya dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya hadis ini didengar langsung oleh Abu Darda, tidak lewat perantara. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW sabda, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah antarkan ia menuju jalan yang ke arah surga. Allah artinya Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu. Meniti jalan di sini bisa artinya memang jalan kaki, atau mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan ilmu. Bisa dengan mendengar kaset kah, melihat ceramah kah, atau baca kah, ya ini ya. Walaupun di sini yang lebih nampak yaitu jalan. Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga.
Kok bisa? Gimana Ramadan? Siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Sebelumnya ilmu ini ilmu apa ya? Ilmu agama ya. Jadi siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu cara dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Kan paling mudahkan. Karena dengan ilmu dia akan mengantarkan dirinya ke surga kan? Iya, kan dengan ilmu kita tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu, bingung mana nih, kok mirip ya? Seakan-akan ini saya ke surga nih, ternyata masuk ke jurang. Oh, sebenarnya mau ke Sarau ternyata ke Sagulubeng. Jadi salah jalan, tersesat. Nah, itu kan ibaratnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita nggak tahu jalan, kita mau pergi ke Sagulubeng nih, naik bot, tidak bawa GPS, tidak bawa kompas, tidak bawa orang yang ngerti Sagulubeng, naik ke Jabot, jalan terus, nyampe kira-kira ke Sagulubeng, nyampe Sri Lanka mungkin nanti. Ini orang mana nih? Ngomongnya bahasa Urdu. Ya itu ya, itu di dunia. Nah begitu pula masalah agama. Jadi kalau kita ingin nyampe surga, tahu jalan ke surga, kita harus punya kompasnya, punya GPS-nya. Apa GPS-nya? Ilmu agama. Dengan belajar agama kita tahu, oh ini jalan ke surga. Tinggal kita jalan saja. Kita udah tahu jalannya, tinggal melangkahkan kaki kita saja. Makanya sekali lagi, ilmu itu tidak cukup di ini, tapi harus dipraktekkan. Dengan ada ilmu, kita tahu jalan menuju surga. Oh ini jalannya tuh. Tapi apakah dengan diam saja? Kalau diam aja nggak akan nyampe surga kan? Harus berjalan menuju situ. Oh saya sudah tahu. Beda halnya dengan orang tidak berilmu. Pokoknya ketika melihat ada jalan banyak, wah dia pakainya perasa. Oh sepertinya jalan ini yang enak nih. Karena saya lihat di sini terang benderang. Ternyata besok apa? Ketika dia berjalan masuk jurang. Atau dia perasaan, oh mungkin makin gelap makin bagus kayaknya, makin tenang. Dia masuk gelap-gelap di situ ternyata ada ular, contoh mati. Nah ini kalau misalkan seorang pakai perasaan, maka menuju surga nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa pakai akal pikiran, tapi pakai ilmu agama. Oh ini jalannya nih, nampak. Walaupun ada banyak jalan yang seolah-olah mirip, tapi orang berilmu tahu oh, jalan menuju surga ini nggak samar lagi. Nah ini Bapak, ini pentingnya ilmu agama ya. Dengan belajar agama kita mudah menuju surga. Bukan pasti masuk surga enggak, tapi mudah karena kita tahu jalannya tinggal tempuh saja. Nah ini ya, jadi ini tentang ucapan Nabi tadi, siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan antarkan dia menuju jalan yang ke arah surga. Artinya Allah mudahkan ia untuk menempuh jalan menuju surga. Lalu berikutnya kata Nabi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada pencari ilmu. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada pencari ilmu. Apa maksud meletakkan sayap ini? Apa? Tahu Pak? Ada dua kalau meletakkan sayap. Ini bukan menaungi, ini meletakkan Pak, beda. Ya, kalau hafathumul malaikat memang artinya menaungi. Tapi ini meletakkan sayap. Apa meletakkan sayap? Ada dua kemungkinan, ada dua penafsiran di antara ulama. Pertama, artinya memang diletakkan sayapnya ke ini, ke mana, ke bawah supaya bisa dinaiki oleh penuntut ilmu. Loh, apa iya saya pernah nginjak ini malaikat? Ya, mungkin aja. Kita kan nggak bisa lihat malaikat kan? Karena itu kan makhluk gaib ya, beda dengan manusia. Bisa jadi kita nginjak malaikat karena malaikat meletakkan sayap-sayapnya supaya penuntut ilmu bisa menginjaknya supaya mudah untuk berjalan. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, meletakkan sayap itu artinya malaikat tidak terbang, tapi menghadiri apa? Penuntut ilmu ini, mendampingi penuntut ilmu. Oh dia mana didampingi? Dia ingin mencari sesuatu yang mulia, saya pun hadir. Nah itu ya, ada dua penafsiran yang maknanya bisa ke sini dan ke sini. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Maksudnya malaikat memuliakan penuntut ilmu. Mau maknanya dia meletakkan sayapnya di bawah, ini kan dalam rangka memuliakan penuntut ilmu kan? Atau dia tidak terbang dalam rangka memuliakan penuntut ilmu. Maka Bapak ini semangatnya. Kita dengar hadis-hadis begini, semangat lagi dalam belajar.
kita pasti kita harus meyakini pasti ketika Nabi mengucapkan gini nggak mungkin dusta. Pasti. Jangan sampai kita apa iya ya malaikat ada. Masa ya malaikat ada? Saya nggak ngeliat tuh malaikat. Wah, itu orang yang perkara gaib diukur dengan ini nggak bisa ya. Kita kalau Nabi sudah mengabarkan demikian, jangan kita setengah-setengah lagi. Pasti 100% Nabi benar. Pasti ada malaikat walaupun saya tidak bisa melihat. Ya ini Bapak ya. Ini keutamaan orang yang mencari ilmu. Lalu berikutnya kata Nabi, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardh hatta al-hitani fil ma. Sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu dimohonkan ampun untuknya oleh yang ada di langit dan di bumi sampai ikan yang ada dalam air. Artinya apa? Semua penduduk di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di air memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Maksudnya gitu. Artinya mereka berdoa yang di langit, di bumi, ikan yang ada dalam air berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah fulan si alim ini, orang yang berilmu ini. Semua langit bumi. Mungkin timbul pertanyaan, langit memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Langit gimana kan bisa bicara? Kan kita gitu kan? Ya kan? Gimana tuh? Langit bisa bicara gitu. Langit memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Artinya langit bicara. Kalau misalnya penduduk langit, penduduk bumi jelaslah manusia kan. Nah, tapi kalau langit gimana? Benar, memohon ampun kepada Allah untuk pencari ilmu. Ya, bisa saja kan Allah sebutkan untuk Al-Isra 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan segala yang ada dalam langit dan bumi, mereka semua bertasbih kepada Allah. Bertasbihnya apa? Oh, kalau kita subhanallah, kalau mereka bahasanya lain lagi. Makanya pada kelanjutan ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu nih bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Artinya semua hewan yang ada kita lihat mereka bertasbih kepada Allah. Tapi kita tidak paham tasbihnya mereka karena kita nggak tahu bahasa mereka. Kalau kita mungkin tahu, misalnya kita lagi duduk sini, ada orang samping banyak subhanallah, paham nggak? Ya kan? Nah itu kan udah jelas oh ini. Tapi kalau kucing misalkan, apakah dia bertasbih kita nggak tahu kan? Tapi bisa jadi apa yang kita tahu kita nggak tahu, dia dikira cuma mengomong biasa ternyata bertasbih kepada Allah. Nah begitu pula langit. Ya di sini kalau yang disebutkan dalam hadis penghuni langit, malaikat. Nah, tapi kalau langitnya bagaimana? Bisa juga. Ya. Jadi langit semuanya yang ada di langit dan di bumi mereka di sini bertasbih. Adapun dalam hadis ini penghuni langit yaitu malaikat memohon ampun kepada Allah untuk pencari ilmu. Begitu juga penduduk yang ada di bumi. Penduduk yang ada di bumi apa? Manusia dan hewan. Sampai ikan yang ada dalam air, bayangkan. Dia pun berdoa, ya Allah ampunilah si fulan, seorang yang berilmu. Nah, maka Bapak semangatlah kita didoakan. Kalau kita jadi orang berilmu didoakan penduduk langit, bumi sampai ikan. Nah ini semangat ya. Ini keutamaan orang yang berilmu ya, didoakan oleh seluruh yang ada di langit, di bumi sampai ikan yang ada dalam air. Lalu berikutnya Nabi menyebutkan perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ahli ilmu dan ahli ibadah. Wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti perbandingan antara bulan dengan semua bintang. Bulan sama bintang, mana yang cahayanya lebih terang? Bulan kan? Besar bintang kecil-kecil kan? Nah, begitu pula perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah. Artinya timpang. Ya, timpang.
Ahli ibadah seperti bintang, sedangkan orang yang berilmu seperti bulan. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena kalau orang berilmu, kebaikannya bukan hanya untuk dirinya, banyak orang. Makanya diumpamakan seperti bulan. Sedangkan ahli ibadah, kebaikannya hanya untuk dirinya aja. Makanya seperti bintang, bukan seperti bulan. Nah ini ya, maka jadilah kita bulan, bukan bintang ya. Ada satu kan bulan bintang. Jadi partai dong. Ya itu lanjut. Itu tentang perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah. Lalu kata Nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar atau pula dirham. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, artinya gini, para nabi meninggal. Siapa yang menggantikan nabi? Hah? Nggak ada kan? Tapi yang menggantikan tugas nabi siapa? Para ulama. Yaitu. Dan kata Nabi, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Dinar itu artinya apa? Atau uang emas. Dirham atau uang perak. Enggak mewariskan. Ini semua nabi. Termasuk Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika meninggal, hartanya tidak diwariskan ke Fatimah. Jelas? Fatimah kan putrinya nih. Dia tidak dapat warisan. Walaupun sempat dia minta kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar kan khalifah. Dia nanya, gimana nih? Saya menuntut hak waris dia. Namun kata Abu Bakar, Nabi pernah berkata, kami tidak mewariskan. Para nabi tidak mewariskan sesuatu. Apa yang dimiliki untuk umat. Nah, Fatimah ngambek. Ali dan Fatimah ngambek. Karena apa? Mungkin dia belum pernah dengar hadis Nabi ini. Sedangkan Abu Bakar pernah dengar. Sehingga akhirnya selama sekitar berapa bulan, Ali bin Abi Thalib tidak membayar Abu Bakar. Tapi setelah mungkin dinasihati sahabat Nabi lain, akhirnya dia pun datang pada Abu Bakar membayar Abu Bakar. Menyatakan setia, membela dia sebagai khalifah. Artinya Bapak di sini juga menunjukkan bisa jadi ada sahabat Nabi yang tidak mendengar hadis Nabi, sedangkan yang lain dengar. Nah, kalau ini sahabat Nabi, apalagi kita ya, gitu ya, jelas ya. Jadi kita kembali lagi, para Nabi itu tidak mewariskan harta, uang dinar dirham. Terus apa yang mereka wariskan? Innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ilmu apa nih? Agama ya. Artinya warisan Nabi Bapak beda dengan warisan raja. Lebih berharga mana? Warisan Nabi atau warisan raja? Warisan Nabi, ilmu agama ini lebih berharga daripada harta. Makanya kata Nabi di sini, siapa yang mengambil ilmu agama, maka sungguh ia sudah mengambil bagian yang amat banyak. Lebih berkah daripada harta dunia. Karena kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun al-mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa tatahrusul mal. Karena ilmu akan menjagamu. Sedangkan harta justru harus engkau jaga. Ya mungkin cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas faidah yang bisa kita petik dari hadis tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.